Bisa kami lewat? Ya, silakan. Iya, ini hanya mengantarkan surat panggilan. Jaga jarak, tetap jaga jarak. Ini hanya pemeriksaan selayaknya bagaimana penanganan perkara pidana. Surat panggilan kepada Bapak Muhammad Rizik Syihab sudah diberikan kepada pihak keluarga juga, dan ada juga penasihat hukumnya, dan disaksikan dari pihak RW, pengurus RW. Oke, terima kasih. Di antara ODP dan DPO ada Rizik Syihab. Halo Indonesiaku, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. HRS di antara ODP dan DPO memang 11-12. Ditulis Mpok Desi, Siword.com. Nggak nyangkanya sejak kembali dari Arab Saudi, ternyata Rizik Syihab punya hobi baru, lari maraton. Meski gejala ini sudah terlihat sewaktu maraton pertama kali ke Arab Saudi selama 3 tahun lebih. Wah, lumayan capek mestinya maraton selama itu. Tetapi mungkin sedang getol dengan hobi barunya. Kembali, Rizik Syihab dikabarkan lari ke Bogor, rumah sakit Umi. Tetapi ternyata lari lagi. Nah, ini dia lari kemanakah Rizik Syihab sekarang? Ngalor ngidur dulu kita yuk. Ternyata bukan talas oleh-oleh Rizik dari Bogor, tetapi status ODP, orang dalam pemantauan Corona. Ya, ini karena Rizik Syihab susah banget diminta swab test. Ngakunya sih sudah, tetapi ya itu kok rahasia. Padahal Wali Kota Bogor Bima Arya jujur sewaktu terpapar beberapa waktu yang lalu. Padahal dia bukan ulama loh, tapi mau berkata jujur. Jadi kita berpikir yang baik-baik saja. Kalaupun negatif, ya alhamdulillah, puji Tuhan. Dan kalaupun positif, kan bisa diobati sekaligus bisa bantu untuk tracing. Tetapi kalau menutup-nutupi atau berhasil seperti Rizik Syihab ini, justru ada tanda tanya. Ada apakah gerangan? Dengan asumsi yang bersangkutan adalah ODP, kenapa kita bilang ODP? Karena yang bersangkutan dari klaster Petamburan. Seperti kita ketahui bersama, data terupdate ada 34 orang yang positif. Maka kita meminta kepada yang bersangkutan untuk melakukan swab test. Ujar Ketua Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Satgas COVID-19 Kota Bogor, Agustian Syah, kepada wartawan di Kota Bogor Sabtu 28 November 2020, seperti dikutip di detik.com. Ironis memang nasib Rizik Syihab ini. Kembali ke Indonesia pada Selasa 10 November didewa-dewakan. Tetapi tragis kemudian harus ngendon di Rumah Sakit Umi, Kota Bogor sejak Rabu 25 November dengan pengakuan karena kelelahan fisik. Kemudian pada Sabtu 28 November, kira-kira pukul 20.50 waktu Indonesia Barat, dikabarkan kabur melalui pintu belakang gudang obat. Ini juga masih belum jelas versi ceritanya. Berhubung kebanyakan versi ribet dan rumit dibikin sendiri. Walaupun memang sudah ada klarifikasi dari Polres Bogor dan Direktur Rumah Sakit Umi bahwa HRS meninggalkan rumah sakit atas permintaan keluarga. Tetapi yang sangat pasti saat ini adalah status Rizik Syihab sebagai ODP, orang dalam pemantauan. Ngotot berpegang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Rizik Syihab berteriak tidak bersedia memberikan hasilnya karena alasan privasi dan hak pasien. Tunggu dulu,
Maaf, karena untuk penyakit menular, wabah, data pasien boleh dibuka loh. Itu menurut Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD. Bagi mereka yang menghalang-halangi petugas yang melakukan tugas pemerintah bisa diancam dengan ketentuan pidana di pasal 212 dan 216. Mantap bukan? So, paham ya? Jika memang Rizik Syihab benar sudah melakukan swab test, apapun itu hasilnya, silakan dibuka dong kepada pemerintah. Ingat, sanksi pidana mengancam jika melawan hukum. Lanjut, fix dengan ODP. Jangan lupa, Rizik Syihab juga sedang menghadapi kasus hukum terbaru. Di luar kasusnya, numpuk belum sempat dicolek. Ya, kasus Petamburan sudah menunggu. Itu sebabnya Polda Metro Jaya telah memberikan surat panggilan di kediaman Rizik Syihab pada Minggu 29 November dan telah diterima oleh Wakil Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI, Aziz Yanuar. Bisa kami lewat? Ya, silakan. Iya, ini hanya mengantarkan surat panggilan. Jaga jarak, tetap jaga jarak. Ini hanya pemeriksaan selayaknya bagaimana penanganan perkara pidana. Surat panggilan kepada Bapak Muhammad Rizik Syihab sudah diberikan kepada pihak keluarga juga, dan ada juga penasihat hukumnya, dan disaksikan dari pihak RW, pengurus RW. Oke, terima kasih. Mungkin Aziz yang mengatakan belum bisa memberikan kepastian kehadiran Rizik Syihab karena harus dikonfirmasikan dengan yang bersangkutan. Sudah kami terima sore ini, kata Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar kepada kompas.com Minggu 29 November 2020, dikutip dari kompas.com. Nanti kami dulu konfirmasi ke beliau, ujar dia sekali lagi. Dari alasan Sekretaris Umum FPI di atas, sepertinya kita mencium aroma kurang sedap. Mengapa? Pertama, jika memang Rizik Syihab tidak ada masalah dengan kesehatannya, kenapa harus mengulur-ulur waktu untuk dimintai pertanggungjawabannya? Yang kedua, Aziz Yanuar mengaku tidak mengetahui di mana keberadaan Habib Rizik Syihab seusai keluar dari Rumah Sakit Umi. Nah loh, sekarang mengatakan akan mengkonfirmasi mengenai surat panggilan dari Polda Metro Jaya. Pastinya saya tidak tahu di mana, yang jelas sedang istirahat. Tidak menjalani istirahat di rumah, sakit, kata Aziz. Sebagai pengetahuan saja, ada sanksi pidana bagi siapapun yang melindungi orang yang melakukan kejahatan atau menghalang-halangi penyidikan. Ini telah diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP di pasal 221 ayat 1. Mudah-mudahan Front Pembela Islam atau FPI paham bahwa melindungi keberadaan HRS itu melawan hukum. Dan jangan blunder lagi dengan mengatakan kriminalisasi ulama. Karena jelas undang-undang yang mengatakan siapapun yang menghalangi penyidikan bisa dipidanakan.